Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to YouTube channel SMK Nurul Jadid Python Probolinggo. Saya selaku host Mujibur Rahman pada kesempatan kali ini akan membawa teman-teman sekalian pada program spesial SMK Nurul Jadid, yaitu Ngopi, Ngobrol, Inspirasi. Mantap. Nah, teman-teman dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita kedatangan special guest atau tamu spesial dari peserta didik di salah satu jurusan SMK Nurul Jadid. Siapakah mereka? Yuk kita sapa. Assalamualaikum Nanda berdua. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pada kesempatan kali ini kita berada di spesial program yaitu Ngopi, Ngobrol Inspirasi. Kita santai aja ya. Ya. Nah, sebelum kita mulai, kita akan memperkenalkan masing-masing dari narasumber kita pada kesempatan kali ini. Mungkin Nanda berdua bisa memulai perkenalan dari Mas Naji dulu. Baik. Nama saya Muhammad Naji Habibi. Biasa dipanggil Naji. Jurusan multimedia. Asal daerahnya? Asal daerah Banyuwangi. Banyuwangi. Terima kasih Mas Naji. Selanjutnya Nanda. Ya, nama saya Ahmad Zidan Salim, bisa dipanggil Zidan. Saya jurusan multimedia dan asal saya dari Bondowoso. Dari Bondowoso. Jadi Mas ini semuanya dari Jawa Timur. Satunya Bondowoso yang terkenal dengan kota tapai, lecak-lecak nyaman, ya kan? Kalau yang Banyuwangi terkenalnya dengan santet, gitu ya. Baik, teman-teman. Namun apapun daerahnya, kita tetap satu jiwa, Nurul Jadid. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan awali dengan pertanyaan yang sederhana. Apa motivasinya teman-teman berdua ini mondok? Nah, karena banyak di luar sana yang masih takut untuk mondok karena mondok katanya nggak enak, katanya mondok itu banyak sekali cobaannya. Nah, kita dengarkan langsung dari Nanda berdua ini yang sudah melalui proses mondok. Mungkin dimulai dari Nanda Zidan. Apa motivasinya mondok sebelumnya? Ya, motivasi saya mondok di Nurul Jadid karena ingin memperdalam ilmu agama. Karena kan di sekolah dasar saya tuh madrasah ibtidaiyah. Siap. Jadi saya ingin mewajibkan ilmu agama saya di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Oh baik, jadi dulu alumni MI sekolahnya. Berarti mondoknya dari SMP, MTS. MTS Nurul Jadid. Oh, berarti tetangga dengan SMK ya. FYI, for your information, kita ada MTS di sebelah sini. Dan dari tahun berapa mondoknya dulu MTS? Saya masuk ini tahun 2017. 2017, masih muda belasan. Kalau saya jangan ditanya. Selanjutnya Nanda Naji. Kalau motivasi saya masuk ke Nurul Jadid itu kalau masalah mencari ilmu, orang yang mondok kan udah umum ya Pak ya. Betul, Ya. pasti nyari ilmu ya. Kalau dari motivasi sendiri itu dari pengalaman saya. Saya ingin belajar mandiri, memanage kegiatan saya, hidup saya, Pak. Betul. Nah, ini teman-teman perlu dicontoh dari Nanda Zidan sama Nanda Naji. Jadi ada yang ingin memperdalam ilmu agama dan di sisi lain juga kita belajar untuk mandiri, manage segala sesuatu dengan diri kita sendiri tanpa bantuan orang tua. Nah, baik, selanjutnya saya mau tanya nih, dari berbagai macam pondok pesantren ya di Nurul Jadid di Jawa Timur dan Indonesia, pertanyaan saya, why Nurul Jadid is your choice? Dari Nanda Naji dulu. Kenapa saya kok milih Nurul Jadid? Awalnya saya kan banyak ya random, mau milih pondok yang mana. Ya. Terus setelah saya sering-sering lagi di Nurul Jadid kan saya kan inginnya sekolah SMK tapi sama mondok. Yeah. Nah kebetulan di Nurul Jadid itu ada sekolah SMK-nya. Oh gitu. Iya. Sharingnya sama siapa Mas? Seringnya sama orang tua. Orang tua. Iya sama orang tua. Mm. Terus juga saya kan ingin mencari beasiswa Pak. Jadi kebetulan di Nurul Jadid juga ada beasiswanya Pak. Oh Iya. gitu. Jadi tahu informasi Nurul Jadid pertama kali dari mana? Dari orang tua. Dari orang tua. Iya. Orang tuanya alumni bukan? Bukan. Bukan ya. Alhamdulillah. Jadi walaupun bukan alumni, kadang mereka memilih Nurul Jadid karena memang fasilitas dan layanan yang disediakan. Kalau Nanda Zidan, apa? Kenapa SMK dan kenapa Nurul Jadid? Kenapa kok saya milih Pondok Pesantren Nurul Jadid? Karena saya itu pertama nyari-nyari pondok. Ternyata itu pondok-pondok yang lain tuh hanya fokus ke satu ilmu kan. Kebanyakan pondok besar. Nah, sedangkan Nurul Jadid ini bisa milih, bisa yang ke ilmu umum ada, ilmu agama ada. Jadi itu saya pilih Nurul Jadid seperti itu. Oh gitu. Dan kenapa SMK? Nah, kenapa SMK? Karena juga mas saya juga alumni SMK juga. SMK Nurul Jadid atau Ya, SMK SMK Nurul Jadid. SMK Nurul Jadid. Oh gitu.
Jadi dan juga saya suka ke bidang desain, jadi saya ingin melanjutkan ilmu desain saya di SMK Nurul Jadid. Oh, apa di rumahnya pernah belajar desain sebelumnya? Ya pernah. Pernah. Apa mungkin punya orang tuanya mungkin punya pekerjaan di bidang desain atau bagaimana? Enggak. Enggak, Anu, ya? oh ya orang tua tuh dulu buka semacam industri sablon. Oke. Jadi itu saya disuruh belajar desain. Iya, jadi ini motivasinya berbeda ya, tapi memang dengan tujuan yang sangat mulia. Jadi yang satunya memang tahu dari alumni, karena memang emasnya alumni sini, alumni SMK Nurul Jadid, dan satunya lagi memang tahunya dari orang tua. Ya. Oke. Baik. Nah, ini kedua tamu kita ini sama-sama dari jurusan multimedia. Dari banyak jurusan, tadi sudah dijawab sama Nanda Zidan kenapa mengambil desain grafis, karena memang suka, dan dari rumahnya sudah pernah belajar tentang desain grafis. Nah, kalau boleh memberikan alasan lebih, misalkan Mas Naji, dari Nanda Naji dulu ya, kenapa multimedia? Di sini kan kita ada 7 jurusan. Nah, kenapa multimedia? Dari dulu saya kan suka kayak kartun Pak, animasi Pak. Jadi saya terinspirasi untuk mau bikin gitu Pak, mau bikin animasi atau kartun tuh Pak. Jadi saya memilih multimedia dengan tujuan ingin bisa membuat animasi. Kenapa pingin buat animasi? Mau diapain animasinya kalau bisa buat? Mau dipublikasikan Pak. Dipublikasikan, oke. Kalau konten-konten yang terbayangkan tuh animasi apa biasanya? Kak saya action Pak, action. Action ya? Action. Terinspirasi dari film apa mungkin? Waktu animasi dulu. Waktu animasi Naruto Pak. Oh, Naruto ya. Naruto Pak. Ya. Naruto sangat populer. Nih siapa nih teman-teman yang di sana, yang ada di rumah, yang juga suka Naruto? Tolong komentar ya di kolom komentar. Kalau Nanda Zidan, selain diminta oleh orang tua untuk belajar desain karena emang di rumah ada bisnis sablon, kira-kira ada motivasi yang lebih nggak? Kenapa desain? Atau kenapa multimedia? Ya karena kalau menurut saya itu desain ini seperti belajar itu gampang dan manfaatnya banyak. Dari desain ini bisa kritik, bisa bantu orang dan banyak lagi. Dan sekarang dengan era digital sekarang kan banyak orang buat poster dan lain-lain. Betul. Mungkin bisa bekerja dari rumah. Ya, gitu. Oke, betul. Jadi benar sekali, karena memang multimedia itu terutama di desain sangat banyak manfaatnya, apalagi di era digital di mana setiap tahun kita pasti ada kampanye atau mungkin buat mengkritik dengan ada desain-desain yang kreatif, juga ada undangan pernikahan, karena nggak ada orang yang nggak menikah, pasti selalu ada orang menikah ya, dan selalu butuh desain. Dan ada event besar seperti itu. Dan memang Mas Zidan ini yang saya tahu juga aktif membantu di Infocom Nurul Jadid, selalu mendesain Instagram di pesantren. Salah satu desainernya kita adalah Mas Zidan. Nah, apakah multimedia itu hanya seputar desain? Ini kan perlu tahu nih teman-teman yang mungkin lagi galau di sana, lagi ragu apa ya kira-kira jurusan di SMK yang perlu diambil. Apakah multimedia hanya sebatas desain? Enggak Pak. Enggak ya, apa aja? Kalau yang Mas Haji tahu apa aja yang dipelajari kira-kira? Dari saya kelas 1 dulu saya diajarkan cara bikin desain desain banner, desain poster, desain logo. Terus ketika saya beranjak ke kelas 2 itu mulai diajari videografi Pak. Videografi ya, audio video ya. Audio video. Gitu. Kalau dari Nanda Zidan sendiri apa kira-kira yang perlu ditambahkan? Kelebihan-kelebihan di multimedia itu apa aja yang selama dipelajari? Ya, yang pertama itu ya pasti desain. Mulai kelas 1 dan kelas 2 ini belajar audio video dari penggunaan kamera secara SOP, bagaimana penggunaan kamera secara baik dan benar, terus dari editing video bagaimana cara editing video jadi seperti itu, terus bagaimana pengambilan video yang baik, angle-angle-nya dan audionya juga. Betul. Nah, bagi teman-teman nih yang suka buat film atau suka ngevlog ya, sekarang sudah banyak sekali anak-anak kecil, anak-anak muda yang cita-citanya jadi YouTubers. Ingat, jadi YouTuber itu nggak hanya ngambil video sembarangan, tapi bagaimana kemudian ada angle dan perspektif yang sekiranya menarik dan orang itu engage, kayak ikut ke bawah dalam video tersebut. Karena banyak sekali orang-orang YouTuber pemula yang hanya membuat video itu asal, kalau mungkin artis karena memang mereka sudah public figure terkenal, jadi walaupun videonya tidak perlu menggunakan teknik atau konsep teori yang serius tentang teknik videografi dan fotografi, mereka sudah terkenal. Nah, dan ada lagi spesial dari setiap sekolah yang bernama SMK, baik itu SMK Nurul Jadid atau SMK yang lain, itu ada program khusus dan itu menjadi kurikulum wajib.
yaitu Prakrin, praktek kerja industri. Nah, teman-teman berdua ini, Nanda berdua ini baru saja pulang dari praktek kerja industri selama 3 bulan. Apa sih enaknya dan tidak enaknya? Kita mulai dari yang enak dulu. Enaknya Prakrin itu apa? Dari Nanda Zidan. Mungkin bisa cerita dulu prakrinnya di mana? Ya untuk saya sendiri itu Prakrin di Gerabak TV Magelang. Di Gerabak TV itu lebih fokus ke broadcasting. Jadi itu awal kita masuk ya kita tidak tahu apa yang dilakukan karena kan basic kita bukan buat film atau produksi. Cuma tentang SOP kamera sama audio video. Nah, sampai di sana kita kebingungan. Nah, secara kita adaptasi dan tanya-tanya ke teman-teman yang lain, alhamdulillah kita bisa. Dan proyek pertama kita buat tuh feature atau dokumenter. Alhamdulillah sudah selesai dan sudah dibawa ke sekolah. Siap. Jadi itu. Nah, menurut saya di Gerabak TV itu enaknya ya kita kekeluargaannya lebih erat di Gerabak TV. Meskipun cuma kita sendiri yang dari Jawa Timur dan beda budaya juga dari Jawa Timur, dan di sana juga lebih banyak Jawa Tengahnya. Jadi itu meskipun beda wilayah tapi tetap keluargaannya yang sangat erat. Iya, jadi kalau Jawa Timur dan di bagian timur itu biasanya Madura secara kultur dan secara bahasa. Sedangkan kalau di Jawa Tengah itu Jawa, Medok gitu. Everybody kayak gitu-gitu ya. Jadi untuk penyesuaian itu emang mungkin awal sulit ya, tapi lama-lama karena mereka itu welcome, sangat terbuka dengan orang baru sehingga bisa menjadi kayak keluarga kecil gitu ya. Kalau Nanda Najih mungkin bisa cerita di mana dulu prakrinya? Saya prakrin di PT Indobismar. Jelasnya di Surabaya di pusatnya. Saya kan prakrin saya kan di sana selama 3 bulan. Enak dan tidak enaknya, kalau masalah tidak enaknya sih mungkin kan di Surabaya itu kan di kotanya, jadi mungkin masalah biaya makannya itu terlalu mahal mungkin itu Pak. Oh gitu. Kalau tinggalnya di mana? Kalau semuanya kalian ingin prakrin di Bismar, di sana nanti ada disediakan kayak mes Pak. Oh ada mesnya. Ya ada mesnya, jadi gratis. Siap. Gratis. Kalau enaknya apa? Kalau enaknya pertama dari pengalaman menambah suasana baru Pak di kota gitu Pak. Terus nambah teman. Selain itu juga kita diajarkan marketing. Marketing apa itu? Marketing. Laptop, masalah elektronik, alat rumah tangga. Iya. Gitu. Kalau dari ilmu desainnya yang kepake apa? Kalau dari ilmu desainnya, ilmu multimedia lah. Kita nggak ngomongin ilmu desain secara spesifik, tapi multimedia. Dari promo Pak, seperti bikin promo laptop, bikin iklan gitu. Siap. Kan multimedia sangat penting juga di marketing Pak. Iya. Betul ya. Ya, jadi teman-teman ya, jadi dari multimedia ini kita bisa belajar bahwa di Prakrin itu kita nggak hanya ketemu sama orang baru, tapi kita juga bisa take and give, ngambil ilmu dan memberikan ilmu kita. Jadi kayak tadi Mas ini karena di Bismar Pak. Di Bismar Surabaya itu fokusnya kepada marketing, sehingga desain dan videografi atau fotografi atau foto yang kita hasilkan bisa kita gunakan untuk promosi ya kan, kayak foto produk, habis itu nanti kita buat desain yang bagus untuk bisa mempromosikan dan kita publikasikan dan sosialisasikan melalui sosial media yang dimiliki. Nah, kalau boleh tahu nih, ada nggak yang hal menarik lainnya dari Prakrin? Atau mungkin kadang kan ada yang sering ditraktir makan sama bos, atau mungkin dapat cuan gitu kan, cuan-cuan Ada. manis-manis gitu. Yang maksud Mas dari ini deh, dari Nanda Najih dulu deh. Gimana? Saya selama di Bismar itu selama seminggu itu digaji Pak, selama 50. Dikasih gaji 50. Ya 50. Oke. Nah, kebetulan kan di sana kan bosnya baik hati Pak. Jadi dinaikkan jadi 100. Jadi 100 gitu. selama seminggu sekali Pak. Kalau dari Nanda Zidan gimana? Ya, untuk hal menarik di Gerabak TV itu waktu itu di salah satu kelompok fiksi namanya, itu buat film fiksi, dan tim NJ itu diminta di Thailand. Jadi NJ di Thailand. Jadi gitu. Gitu ya. Oke. Jadi menariknya belajar ilmu baru ya. Jadi yang awalnya biasanya behind the scene, kan kebanyakan teman-teman multimedia ini ada di belakang layar, yang jadi kameramen atau jadi videografernya. Tapi di sana teman-teman dipilih untuk menjadi talent. Berarti yang di depan kamera dong. Iya. Gimana rasanya pas tiba-tiba di on cam seperti sekarang? Ya, pertama masih awal-awal scene itu grogi. Grogi ya, kayak nervous, Iya. gitu. Ngetek, kata bahasa Inggris timur itu ngetek. Ya. Iya.
Dan juga yang saya tahu tuh yang pertama kan waktu di multimedia itu kalau diproduksi cuma itu saja, makanya kalau berfiksi itu mesti pas banyak banyak urutan yang harus dikerjakan. Oh, ada ini ya, kayak prosedur yang harus dilalui satu persatunya, tahapan-tahapan. Kalau kita kan kayak ya udah buat film aja gitu ya. Jadi pasca produksi dan praproduksi. Dan untuk tim NJ ini yang lebih dibutuhkan di Gerabak TV itu pasca produksi. Jadi kan setelah pasca produksi itu ada distribusi film. Nah, distribusi film itu pastikan buat cover. Jadi itu semua sekolah minta tolong KJ itu buatkan cover. Oh gitu ya, jadi alhamdulillah ya berarti teman-teman Nurul Jadid yang ada di Gerabak TV itu bisa memberikan kontribusi real dalam karya yang dibuat bersama-sama, yaitu paling tidak selain talent juga untuk membuat cover. Nah itu keren banget sih, tepuk tangan dong teman-teman yang ada di sana, tepuk tangan dulu. Ya, karena kita online memang agak sepi ya, nanti teman-teman tepuk tangan di kolom komentar. Nah kalau kita lihat dari sisi pesantren, ya, ini kan teman-teman santri, bagaimana sih kegiatan kesantrian teman-teman selama prakrin di luar? Karena kan sudah nggak ada pengurus yang ngatak ya kan, subuh itu nggak ada yang nyiram. Biasanya kalau kita di pesantren tuh ada yang ngatak, sholat disuruh gitu, kalau nggak sholat dipukul. Nah, saya mau tahu nih, apa dampak nilai-nilai kepesantrenan dalam praktek teman-teman ketika prakrin? Apakah teman-teman tiba-tiba disuruh mimpin sholat, atau mungkin teman-teman malah yang menjadi imam, atau gimana? Boleh cerita nggak dari Nada Naji? Boleh. Selama saya di Bismar Pak di Surabaya itu, di sana itu kan saya tinggal di mesnya ya Pak ya. Jadi di sana ada kegiatannya Pak. Iya. Ada di jadwal. Jadi setiap selesai Ba'da Isya kita tuh ngaji sama 2 jam. Iya, belajar ngaji sama orang-orang masjid itu ya. Terus Ba'da subuh juga ngaji lagi. Iya. Setelah itu kita juga bersih-bersih. Iya. Kalau masalah ketika kita pembelajaran di Bismar itu, kita kalau waktu selesai kita sering ditugaskan untuk memimpin doa. Gitu ya. Jadi ilmu-ilmu yang ada di pesantren tetap bisa diterapkan di sana. Betul. Terus juga ibadahnya masih bisa dijaga gitu ya. Terus yang paling penting mungkin kita udah terbiasa dengan bagaimana berakhlak pada orang yang lebih tua dan lain sebagainya. Kalau dari Nada Zidan bagaimana? Nah, kalau dari saya sendiri itu kan di Gerabak TV itu punya asrama sendiri Pak. Nah itu juga ada kegiatannya. Dan kegiatan utamanya itu sholat jamaah sama tahlil di malam Jumat. Sama Jumat. Jadi itu waktu pertama kita nyampe di Gerabak TV itu direkturnya bilang kalau nama kita ini dari pesantren, dan beliau menugaskan kita buat jadi imam sama jadi pemimpin tahlil. Mantap ya. Belajar bermasyarakat. Terus. Jadi itu setiap sholat jamaah kita gantian Pak. Ada berapa orang? Dari 5 orang. 5 orang ya, gantian. Dari imam subuh itu siapa, imam maghrib siapa, imam isya siapa. Jadi setiap anak itu dapat giliran untuk menjadi imam. Wow, keren sekali ya. Alhamdulillah ya teman-teman. Karena yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengamalkan ilmu yang ada di pesantren di masyarakat. Nah, terakhir nih, apa kesan teman-teman buat SMK? Kesannya apa sih sekolah di SMK yang berbasis pesantren ini? Terakhir. SMK luar biasa Pak. Luar biasa. Kalau Mas Zidan? SMK keren Pak. Luar biasa, SMK keren. SMK bisa. Betul. Nah, kira-kira bagi teman-teman yang ada di luar sana yang masih ragu untuk memilih pendidikan apa, saya pikir kami tidak terlalu memaksakan kehendak, tapi yang paling penting dalam podcast ini kita memberikan informasi kepada teman-teman di luar sana yang masih bingung memilih lembaga pendidikan, bahwa di Pondok Pesantren Nurul Jadid, salah satu pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, kita juga ada lembaga yang namanya SMK Nurul Jadid atau kejuruan, di mana di sini teman-teman akan bisa memilih beberapa jurusan yang teman-teman inginkan. Salah satunya adalah multimedia, yang banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa dipelajari dan bermanfaat untuk dibawa kepada masyarakat maupun di dunia kerja. Terima kasih Nada Zidan dan Nada Naji. Saya selaku host Mujibur Rahman pada kesempatan kali ini undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik secara sikap dan secara perkataan dari kami semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.